Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial, tutorialnya pemula. Di kesempatan ini saya sudah mendapatkan handphone ya, kedatangan handphone dengan merek Itel ya, Itel P55 kalau nggak salah, kata pemiliknya Itel P55. Dengan kendala rusak LCD, hancur seperti ini ya, retak-retak banyak. Kemudian mati total. Kronologi pernah terjatuh dan kecebur ke sungai ya. Kecebur ke sungai, kata pemiliknya. Hari ini kita telah membelinya ya. Maksudnya pemilik HP ini telah menjual dengan kondisi apa adanya. Kita cek ya. Langsung saja kita bongkar karena ini kronologinya masuk air ya. Katanya sudah lebih sebulan masuk air, terjatuh masuk air ke sungai. Sudah lebih dari sebulan, maka ini mencurigakan kondisinya ya. Kalau udah lebih sebulan masuk air, dibiarkan itu sudah seperti rumah hantu ya. Tapi sebelumnya katanya pernah dibongkar, cuman nggak sampai bongkar kaleng katanya. Bongkar cuman mencopot baterai. Dan sekarang bautnya sudah tidak bersegel katanya. Oke, kita cek ya. Ternyata memang ini sudah dibongkar. Sudah gampang sekali membukanya. Kemudian kita lepaskan baut. Lepaskan semua baut yang ada di mesin. Ditutup belakang. Sambil menunggu ini melepaskan baut ini, jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dalam update berikutnya ya. Tidak ketinggalan untuk update konten selanjutnya yang bermanfaat tentang tutorial ya, yang pastinya seputar handphone, laptop, dan elektronik rumah lainnya. Oke, Itel ini ya, kalau merek Itel itu belum booming ya, belum banyak penggemar di tempat saya. Mungkin di Indonesia kemungkinan ya belum terlalu banyak penggemar. Jadi untuk spare part ini agak sulit ya. Hampir sama dengan Infinix. Infinix udah agak tren sih, tapi akhir-akhir ini Infinix sering masuk bengkel ya, gampang masuk bengkel, terutama di tipe Note 50 ya, Note 50 ke bawah dan ke atasnya angkatan itulah yang baik, RAM 8, RAM 6, budget murahan 1.500.000 sudah dapat dalam RAM 8 dengan spek yang canggih. Namun ternyata akhir-akhir ini banyak masuk bengkel ya. Oke, cabut slot SIM-nya. Kita lihat ya bagian dalam, lumayan keras. Kita akan lihat bagian dalam, apakah benar seperti rumah hantu. Kalau biasanya sudah sebulan tanpa dibersihkan, itu sudah bagaikan rumah sudah tinggal bertahun-tahun. Oke, keras sekali ya. Oke, hati-hati, fleksibel fingerprint ya. Fleksibel fingerprint. Oke, kita lihat ya, kondisi mesin memang sudah ada pulau-pulau ini. Sudah berpulau-pulau. Kemungkinan ini bagian yang lain juga sama ya. Kita copot dulu baterainya. Kita copot fleksibel LCD. Kemudian kita cek, wah,
final saja ya. Sudah berlumut, sudah karatan ya. Ada yang hitam, ada yang putih ke hijau biru-biruan. Juga bagian fleksibel LCD-nya sama ya, hitam, berkarat, hijau agak sedikit biru. Oke, kemudian kita cek bagian bawah, sama, sudah hangus bagian bawah, hangus. Kita langsung saja bongkar ya, langsung saja kita bongkar bagian papan cas. Oke, selanjutnya kita buka bagian konektor cas ya. Waduh, sudah menguning, sudah menghitam ya, parah ya. Baterai hampir sama juga. Bagian belakang juga bekas lumutan ya. Oke, selanjutnya kita cek dengan power supply ya. Kita buka dulu kamera. Oke, kita buka bagian kamera depan. Kemudian kamera belakang kita amankan dulu ya. Kita akan cek dengan power supply ya. Sebelum mengecek dengan power supply, ini alangkah bagusnya kita semprot dulu, kita siram dulu, kita gosok dulu agar itu yang namanya korosi berkaratan semoga bisa sedikit berkurang ya. Sangat banyak sekali area ini. Area fleksibel sangat banyak ya. Sebaiknya ini direndam ya, sebaiknya ini direndam saja dengan kapasitas cairan yang banyak. Masuk gak ada masuk ke Nabi. Oke, sementara kita simpan dulu ya. Kita lanjutkan ke konektor cas.
parah ya, Mau. sudah jebol. Cari apa dan? Cari apa Bang Adan? Balikin dulu sini, sini. Nyaman pastikan. Bentar ya, Dek. Mam. Oke, sementara ini kita cek dulu ya bagian konektornya dengan mikroskop ya. Kita cek. Jangan ambil itu. Kita amankan dulu kameranya agar tidak kena debu ya. Mana tahu masih bagus. Ini kita akan cek bagian konektor dan bagian mesin lainnya dengan mikroskop. Dan ngapain tuh? Suruh dan aja yang terdengar ya. Waduh, sudah berlumut ya. Ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang putih, ada yang biru. Bervariasi lumutnya. Ini bagian kapasitor sudah ada yang copot ya. Bagian kapasitor apa atau resistor ini ya. Resistor 1 2 2 2 sudah lepas. Ini sangat berlumut ya, korosi. Kemudian bagian konektor board juga sudah korosi sangat banyak ya, korosi sangat banyak. Ini sepertinya harus dibuka ya, harus dibuka. Oke, resistornya sudah berkarat. Iya, tunggu bentar. Sebentar, Bang Adan.
lucu. Sabar ya. Iya. Jangan ribut. Suara dan aja terang. Terputus ya. Bagian baterai sepertinya aman. Ini ada yang terputus jalur. Kita akan buatkan jalurnya ya. Kita akan kerok sedikit. Ini jalur terputus. Oke, untuk sementara ini bagian kapasitor aman, bagian baterai aman, kemudian bagian kesininya fingerprint juga aman, lainnya ke atas juga aman, tidak lagi berkarat ya. Bagian antena juga aman. Tinggal kita mau cek ya bagian dalam kaleng seperti apa. Ke belakang. Coba kita cek lagi, bagian atas ternyata berkarat. Bagian komponen kamera ya. Sangat berkarat juga. Sini juga berkarat. Ini berkarat ya. Kita bersihkan. Oke. Bagian ini sudah copot-copot ya. Sudah copot. Banyak yang copot, nggak tahu lagi posisinya diisi oleh apa tadinya. Entah kapasitor, entah resistor. Kita akan cek nanti ya. Kita akan cek dengan skema. Ini bagian kamera. Untuk diketahui ya, TV Infinix dengan Itel ini sama ya. Cat dari PCB-nya sangat tipis dan timah dari berdirinya kaki-kaki komponen itu sangat rapuh ya, sangat lunak dan rapuh.
Oke, untuk sementara ini kita cek dulu dengan power supply. Apakah benar konslet atau diberikan keistimewaan ya, berikan keistimewaan dan hidup. Kita cek dulu ya, ini positif atau negatif. Positif bagian atas. Kita akan cek. Untuk sementara jarum ampere tidak naik ya. Sebelum kita tekan on, tidak naik. Alhamdulillah tidak ada konslet berarti. Kemudian kita akan hidupkan. Kita cari tombol on off nya. Bagian mana? Tidak ada yang bergerak ya. Wah. Dan ternyata alhamdulillah hidup sepertinya ya. Coba teman-teman perhatikan bagian power supply ya, bagian jarum ampere itu sudah bergoyang-goyang naik turun. Dan itu dipastikan hidup. Hidup ya barangnya. Tapi agak mencurigakan ya. Kok kembali ke nol? Seharusnya itu tidak kembali ke nol dia. Nah. Salam. Yep. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada tamu. Kita lanjutkan untuk ceknya. Tadi setelah ditekan on off di power supply ya. Ini harus 4 volt, kita kasih harus 4 volt. Kemudian kita hidupkan on off. Perhatikan ampere di bawah. Nah, ya, oke, kita ulangi. Ya. Oke. Kita ulangi lagi. Nah. Tadi masuk deh. Tadi sekarang kok nggak masuk. Tadi dia goyang-goyang sendiri ya. Karena apa? Karena nah, itu dia. Dia itu sudah saya lepaskan on off. Tapi dia balik sendiri ya. Seharusnya dia tidak kembali ke 0. Sampai 0,5 ya, 0,1 goyang-goyang ya. Kalau sekarang dia balik-balik. Agak mencurigakan sedikit ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sepertinya ada harapan ya. Sepertinya ada harapan. Maka kita pasang dulu bagian-bagian tadi yang hilang, bagian kapasitor yang hilang. Kapasitor dan resistor tadi ada ya beberapa yang sudah berkarat ya, sudah hancur. Ada kapasitor yang sudah hancur. Itu kita kembalikan dulu kepada posisinya.
Baru nanti kita akan pastikan dia hidup atau tidak. Karena tadi ada resistor ya, resistor yang rusak juga. Biasanya kalau resistor itu harus dipasang ya. Kalau kapasitor nggak masalah, kalau tidak dipasang bisa hidup ya biasanya, tapi sebaiknya diganti. Kalau kapasitor bisa tidak dipasang, tapi sebaiknya dipasang atau diganti ya. Kalau resistor itu biasanya harus diganti, harus dipasang kembali. Jika tidak ada, maka harus kita carikan komponen di HP lain yang sama. Itu untuk resistor ya. Karena ini ada dua yang hilang di sini, kita akan carikan ya. Kita akan pedoman skematik ya dari produk yang ada seperti Borneo ya. Kita akan pedoman dari sana kemana jalurnya atau apa komponennya yang hilang. Bagian atas satu juga, bagian atas belakang satu juga hilang, dua juga hilang bagian belakang. Bagian belakang dua, bagian depan dua bawah ya. Depan dekat konektor. Infinix ini sama Itel ini cat dari PCB-nya sangat tipis, cat hijaunya sangat tipis ya. Berbeda dengan handphone yang lain, itu panjang, maksudnya tebal. Oke ya, sekali lagi kita coba bersihkan. Nah, sekarang kita fokus ke bagian konektor ya. Bagian konektor ini sangat tidak layak pakai ya. Hangus, sangat hangus. Nanti saya akan fotokan bagian konektornya. Ini sesudah kita bersihkan ya. Sekarang kita eksekusi dulu bagian konektor cas, bagian board ya yang berkarat, yang sudah tidak layak pakai tersebut, yang sudah hancur ya. Kita lepaskan dulu, bersihkan. Oke. Keras ya, bagian yang hangus keras. Kita bersihkan dengan solder. Panaskan dulu soldernya. Kita kasih tetesan timah. Tunggu sampai soldernya panas. Oke, soldernya sudah panas, kita langsung saja eksekusi
bagian yang masih tertinggal ya. Saja eksekusi ini. Dan ternyata ada ya bagian yang lepas, bagian ekor, apa namanya itu, kaki-kaki yang terangkat akibat panas ya. Waduh, ada hangus sampai ke lapisan kedua ya, sampai layar kedua atau sampai layar keberapa itu pokoknya. Nih di baliknya juga hilang komponennya. Infinix sama itel itu sangat gampang sekali hilang komponennya. Belum dibersihkan juga sudah hilang. Jangan dimakan nak. Baterai itu jangan dimakan. Panas nak. Solder kemana? Jangan ada ambil solder Abi. Sampai ini tembus ke balik ya panasnya, sampai hangus ke balik dari konektor cas tadi ya, sampai ke baliknya nih, layar kedua, sampai ke layar kedua ya. Sangat tipis ya untuk Infinix dan itel ini, sangat tipis. PCB-nya lunak, catnya pun lunak, cat PCB-nya. Nah, sampai ke sini ada yang hangus juga. Hangus.
Ini hangus. Ini hangus. Oke, kita tinggalkan dulu bagian ini, kita fokus ke bagian baterai ya. Kita fokus ke bagian baterai. Coba cek bagian baterai. Bagian baterai juga berkarat. Baterai juga berkarat. Tapi insya Allah nih baterai aman ya. Untuk baterai lumayan aman. Oke, sampai di sini dulu ya tracking kita pada kesempatan ini. Nanti kita akan sambung lagi videonya karena udah salat asar ya. Sekarang sudah salat asar. Kita sambung lagi di waktu selanjutnya. Istirahat dulu. Oke, selanjutnya kita sudah tembak baterai ya. Kita sudah isi baterai dengan suntik power supply. Kemudian kita juga telah membersihkan area yang konslet ya, walaupun ini belum dipasang soket ya. Karena ini banyak yang pinnya, kaki-kakinya banyak yang jebol, banyak yang lepas. Ini beberapa titik banyak yang jebol. Kemudian bagian di atas juga sudah kita bersihkan. Namun masih ada yang berkarat ya, harusnya diganti. Kemudian ini juga sudah kita bersihkan, sebenarnya harus diganti ya, tapi kayaknya masih bisa pakai. Kita untuk pengetesan dulu ya, kita membersihkan karena untuk pengetesan sebelum beli LCD apakah mesinnya benar-benar hidup normal atau tidak. Ini tidak perlu kita pasang ya, kita akan tes dengan baterai yang sudah disuntik, sudah diisi dengan power supply. Kita akan tes ke hidup atau tidak mesin. Ini hanya untuk mic, mikrofon, headset sama pengisian ya, cas. Oke, kita coba hidupkan. Kita memastikan apakah LCD-nya juga bagus atau rusak. Nah, seperti ini ya. Alhamdulillah hidup.
cuman LCD-nya juga kena air ya, banyak sekali. Alhamdulillah mesin hidup ya. Entah masih ada rusak yang lain di dalam, kita belum pastikan ya, karena ini juga LCD-nya rusak bergaris pula, karena ini juga handphonenya ada pola, kita nggak tahu polanya. Oke, berarti ini sudah dipastikan ini mesin hidupnya. Mesin hidup, tapi entah berfungsi normal semuanya kita belum pasti ya, karena ini ada pola. Jadi untuk sementara kita pengecekan LCD, ternyata LCD tidak normal ya. LCD-nya tidak normal, bergaris seperti ini. Oke, berarti kita tinggal ganti LCD ya, karena soket board ini juga melalui LCD. Soket ini perantaranya melalui LCD, tergabung ke LCD ya, satu soket masuk ini, masuk ke sini baru sampai ya. Oke, berarti kita cuman tinggal ganti LCD dan papan cas ya, board yang kemarin banyak yang sudah jebol sampai lapisan kedua ya, sampai lapisan kedua hangusnya. Jadi kita nggak mau ribet ya. Kenapa kita harus ribet, sementara ini biayanya cuman 15.000. Oke, kita mau cari yang simpel aja ya.